warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Ya, terima kasih sudah hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan berbagai nikmat karunia sehingga kita hari ini dapat melaksanakan kegiatan, ya, yaitu untuk melakukan refleksi, ya, terhadap program pengembangan guru, ya. Nah, tak lupa juga salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi, ya, dalam rangka untuk refleksi, ya, yang lebih mendalam tentang program pengembangan kompetensi guru yang sudah Bapak Ibu lakukan di platform Merdeka Mengajar atau di PMM, ya. Nah, ini dalam rangka apa? Tujuannya adalah dalam rangka untuk pengelolaan kinerja, ya, Bapak Ibu guru semua melalui PMM untuk periode dari bulan Januari sampai Juni 2024. Dan pada hari ini saya sengaja mengundang, ya, Bapak Ibu guru untuk kita berdiskusi, yaitu untuk mengevaluasi, ya, sejauh mana program yang telah Bapak Ibu laksanakan di PMM itu keberhasilannya. Ya, mungkin nanti kita akan membahas juga kendala-kendala apa yang Bapak Ibu alami ketika melaksanakan program pelatihan mandiri di PMM. Lalu nanti kita akan diskusi juga tantangan-tantangan apa yang Bapak Ibu alami juga. Lalu solusi apa yang Bapak Ibu ambil untuk mengatasi kendala dan juga tantangan itu. Lalu manfaatnya, ya kan? Kemudian mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu guru, ya, khususnya untuk saya sebagai kepala sekolah, bagaimana agar pelatihan mandiri di PMM itu bisa dilakukan dengan lebih efektif. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, untuk supaya lebih lancarnya kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu Bapak Ibu, ya. Nah, bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih sudah memenuhi undangan saya, ya, untuk hadir. Hari ini kita akan berdiskusi, ya. Di sini kita ada Bu Septi, ya, sebagai guru mapel ekonomi, lalu ada Bu Ana sebagai guru geografi dan juga Pak Sidik, ya, sebagai guru sosiologi. IPS semua, ya. Ini guru muda-muda kita yang sangat potensial, ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan hari ini juga itu dalam rangka penilaian praktek kinerja saya selaku kepala sekolah, ya, sebagai pegawai. Jadi saya kalau di PMM itu fungsinya dua, ya Bapak Ibu, ya. Saya kepala sekolah sebagai pegawai dan juga saya sebagai pejabat penilai, gitu, ya, yang menilai praktek kinerja Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ya. Nah, saya juga dinilai oleh atasan saya, yaitu pengawas kita Ibu Ice Rupiana, ya. Di sini saya target perilaku yang saya pilih adalah yang nomor 2, yaitu bagaimana kepala sekolah memandu refleksi, ya, yang mendalam, termasuk juga membicarakan tentang kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian dalam pengembangan kompetensi guru, yaitu dalam program pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar, gitu, ya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan saya, tupoksi saya sebagai kepala sekolah, dan saya akan melaporkan kepada atasan saya, yaitu Ibu Ica selaku pengawas, gitu, ya Bapak Ibu.
Nah, pertama ini saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, target perilaku apa sih yang saya pilih di program kinerja saya, praktek kinerja saya di PMM. Sama seperti ketika Bapak Ibu juga mengisi RHK gitu ya di PMM ya. Nah, Bapak Ibu kan juga memilih target perilaku apa yang akan dicapai gitu ya. Nah, boleh memilih 1, boleh memilih 2 atau 3. Nah, di sini saya memilih yang nomor 2 ya. Nah, perilaku yang dianjurkan yang saya pilih adalah yang pertama, saya harus bersikap terbuka ya dalam mengakui kesulitan yang dihadapi oleh kita semua Bapak Ibu ya sebagai warga sekolah di platform Merdeka Mengajar. Apa sih kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama ini, yang kita rasakan gitu ya. Lalu kita nanti akan menganalisanya secara lebih mendalam ya untuk lebih memahami kira-kira faktor penyebabnya apa sehingga kita mengalami kesulitan ya. Lalu nanti kita juga akan menganalisa dampaknya apa dari kesulitan yang kita hadapi ketika melakukan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ya. Nah, setelah itu indikator yang kedua yang saya pilih adalah melakukan refleksi secara jujur dan objektif ya, tanpa menyalahkan Bapak Ibu selaku guru ya, selaku pengajar pendidik yang tanpa menyalahkan kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Itu adalah perilaku yang harus dihindari ya, sebaiknya tidak menyalahkan begitu ya, tetapi kita justru mencari solusi gitu ya, menawarkan solusi juga, dan juga tidak boleh membuat justifikasi ya yang tidak perlu ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah nanti kita akan mencari contoh ya, refleksi dari pengalaman Bapak Ibu sekalian selama melakukan pelatihan mandiri di PMM ya, dalam menghadapi situasi-situasi tertentu ya, di mana situasi itu akan mendukung refleksi yang nanti kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan melaksanakan diskusi yang akan membahas juga tentang efektivitas program pelatihan mandiri yang sudah Bapak Ibu laksanakan ya. Kalau Bu Septi sudah melakukan berapa modul, melaksanakan berapa modul pelatihan mandiri? Sebenarnya modul yang saya kerjakan sudah beberapa, ya. Untuk aksi nyata dan sertifikat yang sudah saya dapat itu sudah 2. Alhamdulillah ya, berarti udah lebih dari 1 ya. Selama 6 bulan ini kan ya, tujuannya memang kita minimal 1 topik gitu ya dari pelatihan mandiri. Kalau Bu Ana sudah berapa? Kalau untuk topiknya sudah ada beberapa modul topik ya Bu yang saya baca, dan modulnya juga sudah beberapa yang baca. Cuman untuk aksi nyatanya saya baru mengadakan 1 yang Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ya, baik, terima kasih. Dan sertifikatnya sudah terbit ya? Sudah, alhamdulillah. Pak Sidik bagaimana? Untuk modul di PMM itu saya baru mengerjakan 1 modul dengan topik kurikulum merdeka. Itu saya sudah membaca materi-materi di sana, ada di YouTube atau dari selain yang diberikan dan berproses. Ya, dan udah terbit sertifikatnya? Belum. Oh, belum. Itu bulan apa kemarin mengupload aksi nyatanya? Dan kebetulan untuk MKK yang kemarin tidak memilih aksi nyata. Seminar. Tidak dipilih ya? Webinar ya? Itu materi dari luar. Oh gitu. Tapi total udah tercapai yang 32. Sekarang 36 poin udah melampaui ya. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti kita diskusi ya tentang efektivitas program pelatihan mandiri yang sudah Bapak Ibu kerjakan ya. Nah, kemudian kita juga nanti akan melakukan refleksi tentang tantangan apa saja yang sudah Bapak Ibu alami ketika melakukan pelatihan mandiri ini ya di platform Merdeka Mengajar. Karena kan Bapak Ibu harus meluangkan waktu ya khusus gitu ya, harus fokus selain mengajar, selain melaksanakan administrasi,
ternyata harus mengikuti pelatihan mandiri ya untuk mendapatkan sertifikat aksi nyata ya. Nah, lalu berikutnya diskusi refleksi pengembangan kompetensi guru, juga nanti kita akan mengidentifikasi selain kesulitan dan hambatan, juga akan mendiskusikan bagaimana sih strategi dan langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi ya masalah atau kendala yang dihadapi. Jadi strateginya apa? Gitu ya untuk mengatasi kendala itu. Langkah-langkah yang sudah dilakukan apa saja? Ya nanti kita diskusi. Ini kira-kira saya kasih gambaran dulu ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan dari saya gitu ya. Nah Bapak Ibu nanti kita juga akan berdiskusi ya. Saya ingin mendengarkan saran atau masukan atau umpan balik dari Bapak Ibu sekalian terkait untuk perbaikan ke depan ya, mungkin untuk periode penilaian kinerjanya yang Juli sampai Desember ya. Nah kira-kira nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan ke saya, memberi saran atau umpan balik kira-kira supaya pelatihan mandiri ini lebih baik lagi ke depan, apa saja yang harus kita perbaiki. Itu Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai diskusinya. Udah siap belum? Semangat Bapak Ibu ya. Nah, baik. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang efektivitas dari program pelatihan mandiri ya yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Silakan siapa di antara Bapak Ibu yang akan memberi tanggapan atau memberi jawaban ya. Lalu nanti Bapak Ibu bisa menceritakan juga pengalamannya ya selama mengikuti atau mengerjakan program pelatihan mandiri. Silakan siapa yang mau memberi tanggapan? Saya Iya, boleh. Silakan Bu Ana. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saat ini selama saya mengerjakan PMM, mengikuti pelatihan mandiri di PMM, saya merasa bahwa banyak modul-modul ya, dalam beberapa topik itu ada banyak modul-modul yang harus kita pelajari dan itu tidak bisa kita langsung selesaikan karena jam mengajar kita kan juga kadang-kadang banyak ya Bu ya, dalam satu hari itu berapa kelas. Kalau misalnya kita skip gitu, kita baca modul terus kita skip ngajar, nah nanti akhirnya apa yang barusan kita pelajari terusnya di distract sama mengajar kita, jadi lupa lagi tadi kira-kira apa ya yang harus kita loading lagi ya. Loading lagi. Jadi apa yang sudah kita pikirkan tuh kalau misalnya nggak buru-buru kita tulis kayak gimana lagi ya awalnya ya gitu, jadi agak susah itu jadi karena waktunya yang sangat singkat sekali, kemudian ada beberapa modul yang harus kita pelajari sehingga tuh saya kurang agak efektif di situ karena banyak jam mengajarnya juga seperti itu. Oh gitu ya. Baik, ini kita mendengarkan dulu ya curhatan dari Bapak Ibu semua tentang efektivitas program dan pengalaman-pengalamannya. Baik, siapa lagi yang mau menanggapi? Bisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pengalaman dalam mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu lebih cenderung berdampak positif bagi saya. Iya. Terus materi-materinya juga sangat beragam ya, beragam dan menarik sehingga menambah pengetahuan saya gitu. Terlebih saya udah beberapa topik yang sudah saya selesaikan, cuma baru 2 nih Bu ya baru saya aksi nyatanya. Apa namanya? Saya juga dalam mengerjakan juga gak kesulitan, cuma waktunya saja. Dan sampai saat ini juga saya agak untuk melakukan aksi nyata ini masih agak bingung topik yang saya harus tunggu itu yang mana. Oh itu urutannya ya. Iya. Mungkin apa namanya? Kalau saran dari Ibu mungkin bisa masuk ke saya. Baik, ada lagi mungkin pengalaman yang lain ketika mengerjakan PMM? Ada nggak kendalanya selain tadi mungkin kesulitan mengatur waktu ya, manajemen waktu, kemudian apalagi tadi topiknya bingung ya, yang mana dulu yang mau dikerjakan gitu ya. Itu aja sih Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Septi. Pak Sidik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menambahkan terkait dengan platform Merdeka Mengajar yang tentunya sebagai pendukung ataupun fasilitas bagi seorang guru dalam meningkatkan kompetensi ataupun kualitasnya. Emang ini merupakan produk yang dibuat oleh Kemendikbudristek untuk bisa meningkatkan kualitas ataupun kinerja seorang guru. Jadi dalam konteks sekarang ini kurikulum memang harus selalu berubah dan berganti ya, mengingat kondisi dan kebutuhan peserta didik yang perlu kita tingkatkan. Dan dengan adanya kurikulum Merdeka dan juga platform Merdeka Mengajar itu bisa menambah cakrawala ataupun wawasan kita sebagai seorang guru. Jadi enggak stuck di situ aja. Jadi kita sebagai seorang guru dituntut untuk harus belajar, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri kita dengan cara mengikuti pelatihan ataupun pembelajaran yang ada di sana. Dari situ pun menurut saya juga efektif karena kita bisa mengembangkan kompetensi ya, terutama 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik, yaitu sebagai kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian. Namun mungkin ada sedikit pengalaman yang tentunya masih perlu dilihat. Nah ini materinya juga ada yang bisa dipahami dan juga yang sulit dipahami ya. Mungkin kalau misalnya materi yang mudah dipahami itu mungkin langsung bisa dicerna dengan baik ya, karena kita bisa fokus dan konsentrasi dalam mengikuti atau menyimak pelatihan yang ada di sana. Namun tentunya ini menjadi sebuah challenge atau tantangan bagi kita sebagai seorang guru untuk bisa menyelesaikan materi tersebut. Maka dari itu saya tentunya merasa efektif karena di situ kita bisa mendapatkan suatu kebebasan, ruang untuk bisa selalu bergerak, berkarya dan juga terus belajar, dan banyak informasi ataupun ide baru yang saya dapatkan di sana. Namun secara keseluruhan saya merasa kurikulum Merdeka ataupun pembelajaran yang ada di PMM itu terasa efektif dan bermanfaat bagi saya dalam mengikuti kegiatan pelatihan mandiri. Wah, luar biasa, ini panjang sekali tapi bermakna ya, sangat mendalam. Terima kasih ya sudah memberikan respon, tanggapan terhadap pertanyaan saya tadi ya. Tadi ada Bu Ana, Bu Septi, lalu Pak Sidik. Saya akan memberi respon juga nih tentang pengalaman-pengalaman Bapak Ibu selama melaksanakan kegiatan di platform Merdeka Mengajar. Tadi yang pertama dari Bu Ana ya. Tadi berbenturan dengan waktu ya, masalah utamanya adalah waktu. Ya memang sih tupoksi guru itu kan mengajar di kelas ya, mendidik ya, itu yang harus diutamakan. Jangan sampai kita melaksanakan pelatihan mandiri di ruang guru lalu kelasnya ditinggal. Anak-anak diberi tugas, disuruh mengerjakan tugas, bapak ibu gurunya di ruang guru mengerjakan PMM. Nah itu yang kurang tepat ya, dan itu tidak dianjurkan oleh Pak Menteri. Jadi memang mengerjakan PMM ini memang harus waktunya yang benar-benar yang free gitu ya, yang kosong, dan harus santai, tidak boleh berisik, banyak gangguan sehingga kita jadi tidak fokus. Nah jadi tadi utamanya memang waktu ya kendalanya kalau Bu Ana. Nah saran saya memang sebaiknya Bu Ana memilih waktu-waktu yang tidak ada jam mengajar. Misalkan direncanakan nih, kalau yang hari MGMT kan biasanya lowong ya, tidak ada jam mengajar seharian itu biasanya kosong. Nah itu bisa dimanfaatkan di hari MGMT sekolah. Mungkin bisa berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat gitu ya, dengan sesama guru geografi, mengerjakan PMM dengan topik yang sama ya, bareng-bareng. Mengerjakan aksi nyatanya juga bisa bareng-bareng, saling bertukar pendapat, bertukar pikiran, memberi masukan, memberi saran, akhirnya berkolaborasi. Nah, untuk pengalaman dari Bu Septi ketika mengerjakan pelatihan mandiri ya di platform Merdeka Mengajar, Bu Septi tadi mengaku kebingungan ya, memilih topik mana dulu nih yang mau dikerjakan. Nah, memang sih itu banyak sekali, ada berapa puluh ya topiknya. Nah, sebaiknya memang kalau saran dari saya, kita memilih topik-topik yang relevan dengan tupoksi kita sehari-hari. Ya, misalkan kalau yang sekarang itu kan kita harus menguasai tentang kurikulum Merdeka ya, kurikulum yang baru di launching gitu kan. Nah, itu kita harus kuasain.
mungkin selama ini Bu Septi hanya mendengar sekilas ya, atau sedikit-sedikit, hanya kulit-kulitnya saja tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, namun ketika Bu Septi mengerjakan topik tentang kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar, di situ lebih lengkap dan lebih sistematis. Bahkan ada video-videonya juga. Jadi itu bisa lebih membuka wawasan Bu Septi ya untuk memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saran saya memang dimulai dari kurikulum Merdeka. Nanti baru beranjak ke materi berikutnya, tapi harus relevan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Ya, misalnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas supaya kita bisa melayani siswa yang memiliki keberagaman dalam berbagai hal ya, beragam dalam latar belakang ekonomi, sosial, ya, keluarga, kemudian beragam juga dalam minat ya, minat dan bakat. Ada anak-anak kita yang minatnya dia ke bidang seni, dia nggak suka yang sains gitu ya, yang ilmu-ilmu yang sulit gitu ya, yang eksak-eksak dia nggak suka, dia sukanya yang seni, yang asik-asik. Nah itu Bu Septi kan juga harus memperhatikan siswa yang demikian. Ya, jadi jangan hanya kita memaksakan satu pelajaran yang menurut anak sulit dan dia tidak berminat, lalu kita memaksakan dengan metode apa gitu ya, sehingga anak itu merasa tertekan. Namun karena dia menyukai seni, maka kita bisa mencari pendekatan atau strategi mengajar yang menggunakan seni juga, misalnya dengan musik ya, anak itu diajarkan membuat lagu tapi isinya adalah kontennya adalah tentang konsep ekonomi gitu ya, dibuat lagu, pakai gitar boleh, pakai apa alat musik yang lain boleh, sehingga anak itu merasa enjoy untuk belajar gitu ya. Nah itu kan ada tuh materinya di modul Merdeka platform PMM itu ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setelah sudah menguasai tentang kurikulum Merdeka, selanjutnya adalah implementasinya nih gitu ya. Cari aja tuh topik-topik yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi langsung kita sistematik gitu loh belajarnya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga nanti memilih topik tentang pemilihan mata pelajaran. Itu ada juga di PMM. Jadi setelah kelas 10 fase E mau naik ke kelas 11 fase F, itu kan siswa disuruh memilih ya mata pelajaran apa yang disukai, yang kira-kira nanti relevan dengan impiannya, dengan cita-citanya. Kalau dia pengen jadi dokter hewan, maka dia harus fokus ke mata pelajaran biologi misalkan atau kimia. Ya, dia nggak mungkin belajar sosiologi untuk jadi dokter hewan, gitu kan ya. Nah, di situ nanti bisa tuh Bu Septi mempelajari tentang bagaimana trik dan tips memilih mata pelajaran bagi siswa kelas 11 atau fase F. Itu udah berapa tuh? Udah berapa modul tuh? Udah 3 ya, kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, pemilihan mata pelajaran, itu terkait semua. Banyak sekali modul-modul ya di PMM itu yang bisa kita gunakan untuk tugas kita sebagai guru gitu, dan itu bisa kita modifikasi dengan gaya belajar siswa yang berdiferensiasi tadi. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ya diskusi kita masih tentang refleksi program pengembangan guru. Nah, ini sekarang saya ada pertanyaan berikutnya ya. Apakah atau bagaimanakah menurut Bapak Ibu ya tentang pelatihan mandiri yang sudah Bapak Ibu laksanakan? Apakah cukup relevan dengan tupoksi Bapak Ibu sekalian ya? Terutama untuk pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, apakah juga bisa diimplementasikan atau aplikasinya seperti apa setelah udah belajar nih di PMM? Nah, kira-kira implementasi di kelasnya seperti apa? Nah, saya pengen tahu nih Bapak Ibu seperti apa nih pengalamannya. Silakan yang mau mulai duluan. Bu Septi boleh, silakan bisa dulu. Untuk mengenai relevan pelatihan mandiri PMM dengan keseharian,
keseharian menurut saya itu sangat relevan ya. Cuman ada beberapa konsep yang perlu perlu disesuaikan dengan konteks lokal sekolah kita. Seperti disiplin positif mungkin akan disesuaikan untuk aplikasi yang benar-benar cocok di sekolah. Mungkin untuk yang topik-topik lain itu kan akan saya diskusikan dengan psikolog. Oke, yang sudah Musep ditemukan itu yang agak yang harus istilahnya disesuaikan lah ya dengan kondisi nyata ya yang ada di sekolah, ada tentang disiplin positif gitu ya. Baik, lanjut, masih ada Bu Ana, boleh silakan. Sejauh ini sih setiap kali saya mencoba untuk mengerjakan pelatihan mandiri itu sangat-sangat relevan ya dengan apa yang harus kita lakukan di kelas. Jadi ada banyak teknik-teknik pengajaran baru yang bisa saya aplikatifkan dalam kegiatan di kelas misalnya. Terus ada juga kayak misalnya kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu bisa kita jadikan sebagai salah satu metode yang sangat baik sekali untuk di kelas supaya kelasnya tuh bisa menjangkau semua aspek murid gitu. Ya kan ada murid yang kayak belajar begini. Nah itu ada di PMM. Bagaimana cara kita menghadapi murid-murid yang sangat berbeda ini dalam satu kelas. Gitu. Jadi sangat-sangat bagus sekali untuk PMM ini kita mendapatkan materi-materi baru yang bisa memperkaya kita dalam melakukan metode-metode pembelajaran yang baru. Jadi menurut Bu Septi, Bu Ana ini sangat relevan ya untuk digunakan di kelas ya dengan firmannya. Iya, terima kasih Bu Ana. Mungkin Pak Sidik mau nambahin lagi nih. Ya, silakan. Ya, kesempatan diberikan. Menurut saya terkait dengan relevansi ataupun aplikatif ya penggunaan PMM untuk saya pribadi itu sangat relevan karena banyak materi yang saya dapatkan saya temukan di sana yang bisa saya sesuaikan dengan kondisi atau pembelajaran di kelas. Pertama di sana ada materi yang berhubungan dengan manajemen kelas dan strategi. Mengingat kurikulum ataupun konsep merdeka belajar dan merdeka mengajar ini kan disesuaikan dengan orientasinya kepada siswa yang harus ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi jangan melulu atau monoton itu guru yang mengajar di depan kelas sebagai subjek, namun juga siswa yang harus sebagai subjeknya juga, bukan objek pembelajaran. Nah, jadi di sini disesuaikan dengan bagaimana kita bisa mengeksplorasi kemampuan siswa untuk bisa menggali sendiri ilmu ataupun materi pelajarannya dengan cara dia secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Jadi situ bisa mengedepankan elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, terus juga mandiri, berpikir kritis dan sebagainya. Dan tentunya itu sangat mendukung sekali terkait dengan efektivitas ataupun manajemen kelas yang bisa saya berikan kepada siswa, apalagi sekarang guru dan juga wali kelas juga bisa berupaya untuk bisa menciptakan yang namanya kesepakatan kelas dan juga disiplin positif. Yang tentu ini harus benar-benar bisa diterapkan supaya bisa mendukung keefektifan pembelajaran siswa di kelas dan juga kebutuhan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik, selanjutnya saya akan menanggapi atau merespon pengalaman yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sidik terkait dengan pelatihan mandiri yang ada di PMM. Ya, tadi Pak Sidik secara garis besar merasakan manfaatnya ya dan sangat sangat tertarik ya untuk lebih mendalami tentang pelatihan mandiri dan bisa dijadikan sebagai challenge atau tantangan. Ini luar biasa. Saya harapkan nanti Pak Sidik lebih giat lagi ya untuk melaksanakan pelatihan mandiri di PMM sehingga nanti modul-modul itu topik-topiknya sudah bisa dikerjakan semua. Sekarang kan ada ini ya di PMM aksi nyata itu yang untuk diupload ke pengembangan diri itu tidak harus mengupload sertifikat Pak. Kalau kita nungguin sertifikatnya agak lama terbitnya, yang kita upload itu bisa aja cuma aksi nyata bentuk PDF-nya. Tapi udah lengkap, udah ada dokumentasi foto-fotonya, ya sudah ada umpan balik dari rekan-rekan sejawat, ya ada evaluasi. Jadi udah lengkap, itu bisa kita upload ke mana? FK ya, ke pengembangan diri. Ya misalkan nanti
lagi untuk periode Juli sampai Desember. Kan Pak Sidik bisa memilih 3 aksi nyata misalkan gitu ya. Nah, tidak harus menunggu sampai sertifikatnya terbit. Jadi bisa yang diupload hanya PDF saja, file PDF-nya yang dari Canva itu di-download kemudian di-upload ke PMM. Gitu ya. Jadi kita jadi semangat nih. Karena kalau menunggu sertifikat kayaknya agak ini juga ya, lama ya terbitnya ya. Saya aja ada 1 aksi nyata yang sampai sekarang belum terbit ya sertifikatnya. Itu tentang fasilitator pembelajaran atau coaching pembelajaran, itu belum, sampai sekarang belum terbit. Nah, baik ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berdiskusi tentang efektivitas program pelatihan mandiri yang ada di PMM ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan refleksinya tentang efektivitas program. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan bertanya lagi nih ya tentang masih tentang refleksi juga, yaitu bagaimana ya, luar biasa nih Bapak Ibu semua ya, tanggapannya sangat memberi inspirasi juga ya untuk saya. Ternyata Bapak Ibu juga memiliki pemikiran-pemikiran yang perlu digali ya, saya ingin tahu, dan ini menjadi umpan balik untuk saya sebagai pimpinan ya, untuk melihat ternyata Bapak Ibu guru setelah melaksanakan pelatihan mandiri jadi berkembang nih wawasannya, berubah mindsetnya. Itu yang memang diharapkan oleh pemerintah ya. Pertama-tama harus berubah dulu kan mindsetnya. Nah, setelah berubah pola pikirnya, nanti baru akan ide-idenya akan timbul, gagasannya akan keluar dan akan mengimplementasikan pada kehidupan nyata, khususnya pembelajaran di kelas ya. Mungkin kalau kita selama ini mindsetnya bahwa murid itu sebagai objek gitu ya, kita sebagai subjek, dan pembelajaran tidak berpusat pada siswa. Nah, itu kita selama ini memandang siswa itu sebagai individu yang sama aja ya, sehingga kita samaratakan. Semuanya kita beri konsep yang sama dengan cara yang sama. Ya, kita menuntut mereka dapat nilai tinggi semua. Kita menuntut anak-anak itu menyukai semua pelajaran. Padahal kita tidak melayani mereka, bahwa mereka memiliki keberagaman itu tidak kita perhatikan, sehingga akhirnya mereka tidak nyambung dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Namun dengan adanya PMM ini, dengan pelatihan mandiri, pembelajaran berdiferensiasi, itu sangat membantu kita. Ya, terutama merubah mindset, pola pikir bahwa kelas itu memang harus berdiferensiasi, berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak boleh lagi sekarang yang istilahnya semua harus dapat nilai 100, itu udah nggak bisa lagi, udah bukan eranya lagi. Ya, dan seperti misalnya tupai disuruh belajar berenang kan susah ya Bu ya. Ya, ikan disuruh belajar naik pohon, memanjat juga nggak bisa. Anak-anak kita pun demikian ya. Ada yang memangnya dia karakternya senangnya aktifnya adalah otak kanan ya, senangnya seni gitu ya, kemudian olahraga, dia nggak suka dengan otak kirinya nggak aktif gitu ya, kurang aktif, kurang dominan, dia nggak suka matematika, dia nggak suka fisika ya, dia nggak suka kimia gitu. Nah, itu tidak bisa dipaksakan, sehingga kita nanti dalam menerapkan target perilaku siswa bisa beragam. Oh, si A karena dia kecenderungannya, passionnya adalah di seni budaya, ya kita menerapkan KKM-nya jangan sama dengan siswa-siswa yang memang otak kirinya lebih dominan. Kita turunkan sedikit KKM-nya, ya. Dalam memberikan soal-soal juga jangan seragam, memberikan tes gitu ya, tidak boleh sama, tidak boleh seragam. Jadi kita beda-bedakan. Kalau mau gampangnya kita bagi dalam 3 kelompok aja nih, gitu ya. Kelompok yang gaya belajarnya adalah audio visual, kemudian kinestetik. Atau yang mana nih anak-anak yang kira-kira otak kanannya lebih dominan daripada otak kirinya, itu bisa 2 kelompok juga gitu. Jadi anak-anak yang dengerin belajar sambil pakai headset, dengerin musik karena dia memang otak kanannya lebih dominan,
ya nggak masalah, jangan kita larang gitu, yang selama mereka sambil belajar gitu ya, jangan cuma dengerin musik tapi tidur gitu ya kan Bapak Ibu ya. Nah ini luar biasa nih Bapak Ibu, diskusi kita sudah mulai mendalam ya, saya sudah mulai menangkap, sudah mulai melihat Bapak Ibu sudah berubah gitu ya mindsetnya setelah mengenal PNM, setelah melaksanakan pelatihan mandiri. Padahal baru 1 atau 2 modul ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu aktif gitu ya melaksanakan atau mengerjakan modul-modul yang lain, tentunya pasti ini akan lebih kebuka lagi wawasannya. Nah Bapak Ibu, masih ada lagi nih topik yang ingin saya diskusikan yang terkait dengan refleksi juga setelah kita melaksanakan PNM pelatihan mandiri, yaitu tentang dampaknya. Nah Bapak Ibu, kita lanjut ya diskusinya. Masih semangat nggak nih Bapak Ibu? Masih ya, karena ini kan memang sangat erat ya hubungannya, kaitannya dengan tugas kita sehari-hari ya. Saya ingin melakukan refleksi, ingin mengetahui gitu ya sejauh mana efektivitas dari program pelatihan mandiri. Nah pertanyaan berikutnya nih Bapak Ibu, kira-kira dampaknya apa ya setelah Bapak Ibu sudah mengerjakan pelatihan mandiri di PNM terkait dengan kompetensi Bapak Ibu sebagai pendidik ya, yang tadi disebutkan sama Pak Sidik, ada kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogi ya. Jadi ada 4 kompetensi. Kira-kira dampaknya seperti apa nih setelah melaksanakan pembelajaran atau pelatihan mandiri di PNM? Baik, silakan mungkin. Nah, Pak Sidik, kesempatan yang diberikan, saya akan menjawab pertanyaan mengenai apakah program pelatihan mandiri dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Menurut saya program ini sangat membantu, dan saya merasa lebih percaya diri ketika di kelas dalam mengolah pembelajaran bersama dengan peserta didik, dan saya juga bisa lebih kreatif dan menyusun rencana pembelajaran atau beberapa pembelajaran, serta tentunya bisa membuka wawasan ataupun pengetahuan yang baru, terutama terkait dengan kompetensi sosial, di mana saya bisa lebih membangun relasi atau hubungan dengan rekan sejawat ataupun dengan peserta didik. Ya, keren sekali nih Pak Sidik, jawabannya mantap ya. Wah, saya jadi semakin bangga ya kepada guru-guru SMA 58, ternyata efeknya luar biasa setelah melaksanakan PNM ini ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau menurut saya dengan saya mengikuti pelatihan di PNM ini banyak sekali kompetensi yang saya dapat, terutama itu kompetensi profesional dan kompetensi penguasaan teknologi. Kalau kompetensi profesional mengenai sistem pengajaran ya, dimana di situ kan diajarkan mengenai pengajaran berdiferensiasi. Jadi saya banyak belajar bagaimana cara memberikan yang terbaik buat anak-anak berdasarkan karakteristik mereka masing-masing. Ya. Terus samping itu juga saya berarti akan semakin mengeksplor penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan ya karakteristik mereka juga gitu. Namun ada satu nih Bu yang perlu saya harus dalami lagi mengenai kompetensi sosial yang berhubungan dengan komunikasi efektif dengan orang tua dan siswa. Ya. Kayaknya saya harus banyak berdiskusi maupun belajar dengan Ya, bagaimana meningkatkan kompetensi sosial ya, terkait dengan komunikasi ya terhadap siswa maupun orang tua, dan juga terhadap rekan sejawat juga ya, gitu ya. Mungkin jadi seperti yang saya pernah baca di internet bahwa tipe-tipe kepribadian manusia itu ada beberapa. Kalau saya itu cenderung tipe kepribadian saya adalah sanguinis. Ya, sanguin itu orangnya ekstrovert ya, ekspresif gitu ya, ekspresif, terus kemudian mudah bergaul gitu ya, kemudian gampang menjalin komunikasi. Tapi ada juga tipe yang plekmatis ya. Plekmatis tuh jadi dia nggak banyak bicara tapi banyak bekerja gitu. Jadi macam-macam tipe kepribadian manusia. Ada juga yang korelis gitu ya. Satu lagi ada 4 ya kalau nggak salah. Itu kita kenapa? Oh iya, melankolis ya, melo-melo gitu ya.
Jadi memandang sesuatu permasalahan kadang-kadang dengan perasaan gitu ya. Kalau yang pragmatis tadi lebih ke logika. Ya mirip-mirip lah dengan otak kiri otak kanan, sama ya. Kepribadian itu dipengaruhi oleh dominan yang mana nih, otak kiri atau otak kanan. Ini kita perlu ya mengundang psikolog ya, atau untuk jadi narsum bagaimana membangun komunikasi yang efektif ya, nyambung ke siswa atau orang tua maupun generasi jawa. Tapi bagus ya Bu Tati, sudah mulai bisa berkomunikasi lebih efektif ya. Saya bisa memahami apa yang Bu Septi maksudkan. Jadi saya juga dan lumayan bisa ada istilahnya ada progres yang positif lah itu setelah mempelajari pelatihan mandiri ya, topik tentang komunikasi mungkin ya. Bu Ana, yang menurut saya memang Bu, kalau di PMM itu materinya memang lebih banyak ke kompetensi pedagogi sama profesional. Cuman kalau yang untuk kepribadian itu masih sedikit ya Bu ya. Jadi saya harap ada nanti pembaruan lagi materi-materi tentang kompetensi kepribadian seperti manajemen stres dan juga peningkatan motivasi diri dalam mengajar, itu ditambahkan lagi supaya kita bisa belajar dari situ juga. Gitu. Ya luar biasa masukannya dari Bu Ana ya, kemudian wawasannya ternyata masih membutuhkan juga ya modul-modul atau topik-topik yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan juga kompetensi sosialnya. Kalau profesional kita udah punya ijazah S1 S2 ya. Kalau pedagogi juga kita bisa belajar di kampus ya. Tapi kalau kompetensi sosial ya sama kepribadian kan hampir jarang lah waktu di kampus kita peroleh ya materi-materi tentang kompetensi sosial. Itu biasanya memang karakter sih ya, kembali ke karakter, ke sifat. Itu kan dibentuk kita di keluarga ya. Kita juga merasakan lah bagaimana keluarga kita membentuk karakter kita sampai hari ini gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau saya belajar ilmu psikologi, ada yang namanya pertumbuhan, ada yang namanya perkembangan. Itu harus harmonis, harus jalan. Kalau pertumbuhan itu kan misalnya dari 0 sampai 2 tahun harus bisa apa nih? Oh udah mulai melangkah, udah mulai merambat, misalnya udah mulai berjalan atau bagaimana. Nah itu harus. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya kita sudah berada di akhir ya, di akhir diskusi kita, di akhir pertemuan kita. Namun untuk yang terakhir kali saya masih akan memberikan satu pertanyaan lagi dan saya ingin mendengar respon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan dukungan yang telah diberikan oleh pihak sekolah ya untuk pengembangan kompetensi ya, pengembangan Bapak Ibu sebagai guru lah. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, apakah sekolah sudah memberikan dukungan yang seharusnya, yang semestinya ya? Kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan dari pihak sekolah untuk mendukung lagi pengembangan profesi Bapak Ibu sekalian? Ya, ini pertanyaan yang terakhir nih Bapak Ibu. Ya, silakan. Siapa yang mau mulai menjawab? Ya, saya kayaknya kalau dari pertanyaan yang tadi, menurut saya dukungan yang diberikan sekolah itu kayak sudah sangat besar ya dukungannya, terutama memberikan support kepada guru-guru di sini untuk ikut serta dalam komunitas belajar yang sudah dibentuk oleh Bu Rodia, Pak Yogi. Nah, di situ kita banyak belajar. Terus diberikan juga waktu untuk diskusi melalui touring pada saat itu, sehingga materi yang disampaikan juga bisa saya serap gitu. Ya, terima kasih Bu Septi ya atas responnya, tanggapannya, jawabannya. Baik, silakan yang mau memberikan tanggapan lagi, Bu Ana. Ya. Jadi kalau menurut saya untuk pihak sekolah sudah sangat baik sekali dalam memberikan dukungan untuk peningkatan belajar, peningkatan mengajar kami di PMM dengan melakukan kayak misalnya menyusun jadwal mengajar yang
sedemikian rupa sehingga ada beberapa jam yang bisa kita pakai untuk melaksanakan kegiatan PMM ini. Dan juga tadi saran Ibu juga untuk bareng-bareng dengan satu komunitas MGMP kita di sekolah misalnya untuk mengajarkan PMM itu mungkin bisa dijadwalkan ya Bu, jadi kita bisa lebih mantap gitu belajarnya di situ. Seperti itu Bu. Bisa berkolaborasi juga ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ana. Terakhir mungkin dari Pak Sidik silakan. Ya Bu Lia, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit menambahkan tanggapan dari Bu Sekti sama Bu Ana. Jadi di SMA 58 ini sudah terbentuk komunitas 58 yang sudah berjalan dengan baik, yang dibantu oleh Bu Dia, Bu Rodia, Pak Yogi dan teman-teman lainnya. Dan tentunya benar-benar bisa saling bersinergi satu sama lain dengan rekan guru yang lainnya, terutama terkait dengan guru yang agak kesulitan ketika dalam mengelola kinerja di PMM, mengelola kinerja. Jadi benar-benar disupport atau dibantu oleh rekan yang ada di sini untuk saling membantu satu sama lain. Dan tentunya sudah diberikan sebuah dukungan dan juga support terutama terkait dengan pengembangan profesionalitas kita sebagai seorang guru yang tentunya bisa disediakan akses dan juga sumber daya. Jadi intinya sudah maksimal dukungan ataupun support yang diberikan kepada pihak sekolah, kepada kita sebagai guru dalam meningkatkan kualitas dalam hal mengajar dan juga kualitas kompetensi. Iya. Baik, terima kasih Pak Sidik, Bu Ana, Bu Sekti ya sudah menanggapi pertanyaan saya yang terakhir ya. Nah, sepertinya diskusinya cukup sampai di sini dulu ya Bapak Ibu, nanti lain kali kita sambung lagi karena waktu sudah siang, Bapak Ibu juga mungkin ada kelas lagi ya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, perhatiannya, kerjasamanya sehingga kita bisa melakukan refleksi ini ya. Semoga ke depan kita semakin semangat lagi, lebih baik lagi untuk melaksanakan tugas-tugas kita dalam pelayanan kepada peserta didik kita yang sangat kita cintai ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.